Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Purwanti dari kelas Biologi S semester 6. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis jurnal yang telah saya pilih mengenai bioinformatika. Di sini judul jurnal yang saya ambil yaitu identifikasi jenis pada kejadian cetacea terdampar di Indonesia dengan teknik molekuler. Nah, penulisnya yaitu ada Niluh Astria Yusmalinda dan kawan-kawan. Oke, kita akan membahas mengenai pendahuluan dari isi jurnal terlebih dahulu, yaitu kasus cetacea atau paus dan lumba-lumba terdampar di Indonesia menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah lingkungan. Dari data Wales Trending Indonesia (WSI) mencatat 40 kasus cetacea terdampar di berbagai tempat di Indonesia selama tahun 2016 hingga bulan Februari 2017. Data juga melaporkan bahwa 78% kasus cetacea terdampar berakhir dengan kematian. Salah satu kendala bagi para penyelamat cetacea yang terdampar di lapangan adalah sulitnya identifikasi jenis. Pada beberapa paus, identifikasi tidak dapat atau susah ditentukan jenisnya secara morfologi karena hanya sisa tubuh yang tertinggal atau kurangnya dokumentasi, misalnya foto, ciri-ciri spesifik untuk beberapa jenis cetacea. WSI mencatat lebih dari 21% jenis individu pada kejadian cetacea terdampar di Indonesia tidak teridentifikasi. Hal ini menjadi catatan penting mengingat identifikasi jenis sangat diperlukan sebagai referensi bagi pendataan dan perlindungan terhadap megafauna akuatik ini. Data yang dikumpulkan dapat menjadi gambaran mengenai detail populasi yang barunya di perairan Indonesia. Bisa dilihat, ini merupakan gambar dari paus sperma yang terdampar dan mati di perairan Gili Manuk, Bali pada 27 November 2010. Foto ini diambil oleh BKSDA Bali. Sampel pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya dapat diidentifikasi secara morfologi di lapangan. Sampel diambil dari bagian daging sebanyak kurang lebih 30 kg. Jaringan diambil dengan skapel steril kemudian disimpan dalam etanol 70% sebelum dilakukan ekstraksi DNA di laboratorium. Nah, kemudian metode ekstraksi DNA ini menggunakan 10% DNA hasil ekstraksi diaplikasi dengan menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction dengan menggunakan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu hasil yang didapat dari jurnal ini. Hasilnya yaitu sebanyak 36 sampel individu dalam penelitian ini diaplikasi dengan metode PCR dan hanya 26 sampel yang berhasil diaplikasi dan dapat dibandingkan dengan data dari Genbank primer yang digunakan untuk mengaplikasi gen kontrol regional dan DNA mitokondria. Berhasil mengidentifikasi 15 spesies dan 3 genus cetacea yang diambil dari beberapa tempat di Indonesia. Hampir semua data morfologi dari sampel yang diidentifikasi di lapangan dapat diverifikasi dengan metode genetik. Nah, kemudian pembahasan dari jurnal ini yaitu studi ini telah mengidentifikasi subordo Mysticeti atau paus balen, yaitu Balaenopetra edeni atau paus braide, Balaenopetra omurai atau paus omura, dan Megaptera novaengliae atau paus bungkuk, dan subordo Odontoceti
atau jenis cetacea bergigi, yaitu Physeter macrocopalus, paus sperma, paus kepala melon, dan paus pembunuh. Bisa dilihat ini merupakan gambar pohon filogenik. Nah, gambar ini adalah identifikasi jenis pada kejadian cetacea yang terdampar di Indonesia, kemudian dijadikan pohon filogeniknya untuk memudahkan dalam proses penelitian nantinya. Hasil di atas atau hasil dari pohon filogenik itu memperlihatkan bahwa data genetik dapat dijadikan pendekatan yang baik untuk membedakan taxa berdasarkan genus dan spesies. Sebagai contoh, 2 sampel dari Tambanan, Bali, dan Pulau Banyak, Aceh, kemudian teridentifikasi secara morfologis sebagai Paus breed atau Scientenam. Tetapi berdasarkan analisa molekuler, kedua sampel tersebut diketahui sebagai Balaneoptera edeni dan Balapteoptera omurai. Nah, identifikasi molekuler juga dapat memberikan data tentang keberadaan jenis cetacea tertentu di perairan Indonesia, dan untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membandingkan data sekuen DNA dengan desalin data yang berasal dari GenBank. Genus Neopocena pada penelitian ini mengelompok pada satu grup yang sama dengan Neopocena asiaeorientalis dan Neopocena pocaenoides dari GenBank. Sampel dari Truk Balikpapan teridentifikasi sebagai haplotipe baru yang menjadi sister taxa dari haplotipe 5 dan memiliki jarak genetik 0,01 dari sekuen yang ditemukan di Sungai Mahakam. Hasil ini sangat menarik karena menjadi indikasi adanya variasi genetik antara individu dari populasi yang berbeda dan dapat menjadi dasar bagi penelitian tentang keragaman genetik dari dua populasi yang merupakan satwa endemik dan dilindungi di Indonesia. Bahkan mengidentifikasi suatu populasi baru Australia dengan metode genetik untuk melengkapi identifikasi morfologi yang umumnya digunakan dan kemudian menamai populasi tersebut sebagai spesies baru. Bisa dilihat ini merupakan gambar ketiga dari pesut yang terdampar mati pada tanggal 1 November 2009 di Muara Semayang Pela, Kalimantan Timur. Foto ini diambil oleh Budiono atau Rasi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal ini, yaitu studi ini menunjukkan bahwa teknik genetika molekuler dapat dijadikan metode untuk mengidentifikasi jenis dari cetacea sehingga tingkat spesies, terutama bagian tubuh dari mamalia terdampar yang sulit untuk diidentifikasi secara morfologi.